Baik, kita mulai ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bisa didengar jelas suara saya? Waalaikumsalam Pak, bisa Pak dengar Pak? Ya, baik. Em, kita di sini bertemu ya melalui Google Meet di mata kuliah kemahiran hukum perdata. Kalau saya lihat, kita di sini terdaftar itu ada 11 orang. Di sini kita hanya ada 7 orang. Berarti ada 4 orang lagi yang belum hadir. Gak apa-apa, kita mulai saja sembari menunggu mereka. Ini pertemuan awal kita ya. Ini pertemuan awal kita di perkuliahan kemahiran hukum perdata. Jadi di pertemuan awal ini ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan tentang mekanisme kita dalam perkuliahan ini dan kesepakatan kita dalam menjalani perkuliahan ini nantinya sampai berakhir begitu. Nah, yang pertama itu bagi saya kita harus sepakat dulu bahwasanya absensi ataupun kehadiran Anda semua dalam perkuliahan ini merupakan hal yang sangat penting demi mendapatkan nilai yang bagus begitu. Jadi saya harapkan teman-teman semua, kalian semua harus absensinya itu harus diperhatikan kehadirannya. Itu yang pertama. Yang kedua, seandainya pun kalian dalam perkuliahan ini ada halangan tidak dapat masuk atau lain sebagainya, saya mengharapkan kalian untuk berkomunikasi sama saya, memberikan kabar begitu. Jangan nanti akhirnya malah menjadi permasalahan di ujung perkuliahan begitu berkaitan dengan nilai. Itu yang kedua. Kemudian yang ketiga tentang metode perkuliahan kita. Jadi metode perkuliahan kita ini di semester ini berbeda dengan semester lalu. Semester lalu itu kita semua melalui Google Meet pertemuannya. Kita semua melalui Google Meet dan juga ada beberapa dari e-learning gitu kan. Nah, tetapi untuk semester ini kita melaksanakan Google Meet itu hanya 3 pertemuan di awal dan 3 pertemuan di pertengahan. Maksudnya pertemuan pertama, pertemuan kedua, kemudian pertemuan ketiga kita wajib melaksanakan perkuliahan itu melalui tatap maya seperti ini begitu. Kemudian selanjutnya pertemuan keempat, kelima, keenam, ketujuh dan kedelapan itu melalui e-learning. Nanti akan saya bagikan video, kemudian kalian belajar melalui video yang saya berikan, video perkuliahan begitu. Kemudian kalian akan berdiskusi di forum diskusi yang akan saya sediakan di e-learning kalian masing-masing. Nah, siapa yang memberikan tanggapan berarti saya anggap hadir begitu. Apabila tidak memberikan tanggapan berarti saya anggap absen di kolom diskusi itu begitu. Jadi ini saya harapkan kalian semua dapat mengerti dan mendengarkan ini semua karena ini berkaitan dengan absensi kalian, kehadiran kalian. Bagaimana mungkin saya bisa memberikan nilai baik sama kalian walaupun ketika UAS atau UTS kalian dapat menjawab pertanyaan itu semua gitu. Logikanya bagaimana mungkin dia bisa menjawab pertanyaan itu semua tapi dia tidak ikut dalam perkuliahan, kan begitu. Logikanya kan seperti itu. Jadi kalau kalian hadir di perkuliahan, maka saya anggap kalian benar-benar kalian lah yang menjawab soal ujian tadi itu gitu. Nah, itu maksudnya. Jadi berkaitan dengan absensi tadi di dalam perkuliahan e-learning ya, bukan perkuliahan tatap maya seperti ini. Ini pertemuan tatap maya namanya. Kita tatap-tatapan, tetapi kamu di sana, saya di sini gitu, melalui layar kaca. Nah, tapi kalau di pertemuan keempat, kelima, keenam, ketujuh dan kedelapan kita bertemu itu hanya melalui video yang saya berikan di e-learning kalian. Kemudian kalian komen ataupun katakanlah kalian berikan tanggapan atau pertanyaan. Jadi kita saling komen-komenan di e-learning itu, di video yang saya berikan itu, di materi video yang saya berikan itu. Jadi seolah-olah kita komen-komenan di Instagram lah atau Facebook begitu. Kalau ada muncul nama kalian di situ memberikan komentar, berarti saya anggap kalian hadir. Berarti saya anggap menonton video saya. Tapi kalau kalian tidak ada dalam memberikan komentar, berarti saya anggap kalian itu absen begitu. Mungkin beda dengan
dosen-dosen yang lain. Kalau dosen yang lain dia memang dibuatnya di situ ada kuis di dalam e-learning itu dibuatnya kuis garis miring absensi. Tulis nama. Saya tidak mau. Kenapa? Bisa saja dia tulis namanya di kolom kuis itu, nama misalkan siapa ini, misalkan si Khairani Syah gitu kan. Dia tulis begitu. Tapi dia tak tonton video itu, hanya sekedar absensi. Setelah itu dia lanjut main game lagi gitu, atau lanjut keluaran sana sini tanpa membaca video yang saya ataupun mendengarkan video yang saya berikan. Itu kan menjadi cara bagi mahasiswa untuk malah tidak mendapatkan ilmu yang saya berikan. Jadi absensi kalian itu langsung di kolom diskusi mahasiswa yang akan saya buat di portal e-learning tadi itu. Kemudian selanjutnya di pertemuan ke-8 tadi itu ya, dari pertemuan ke-4 sampai pertemuan ke-8 tadi itu ya, itu kan secara e-learning. Saya berikan video, kemudian kalian kalian tonton begitu. Nah, lanjut ke pertemuan ke-9, ke-10, ke-11 gitu kan, atau pertemuan awal setelah mid semester. Itu kita bertemu lagi secara tatap maya seperti ini. Jadi 3 pertemuan setelah mid semester, 3 pertemuan setelah pertengahan semester, kita bertemu lagi seperti ini, tatap maya. Nah, 9, 10, 11, pertemuan ke-9, ke-10, ke-11. Kemudian pertemuan 12, 13 dan seterusnya sampai selesai, kita bertemu kembali secara video di e-learning. Nah, metodenya sama, absensinya dan segala macam pengajarannya sama. Gitu. Itu yang harus kalian pahami. Kemudian tadi mengenai absensi ya, sepakat kita semua. Saya tidak mau nanti akhirnya di penghujung perkuliahan ataupun ketika saya penginputan nilai, ada mahasiswa yang komplain sama saya, kenapa nilai saya seperti ini Pak, dan segala macam gitu kan. Padahal kita sudah sepakat bahwasanya absensi itulah merupakan barometer saya untuk memberikan penilaian kepada kalian semua. Begitu. Kemudian sesuatu yang memang wajib kalian ikuti untuk kelulusan dalam mata kuliah ini adalah kalian wajib mengikuti UAS dan UTS. Bisa dipahami ya? UAS dan UTS kalian wajib memahaminya, mengerjakannya gitu. UAS dan UTS. Kenapa demikian? Karena itu merupakan komponen dasar untuk kelulusan dalam perkuliahan. Bukan hanya sama kuliah saya, seluruh perkuliahan sama dosen-dosen lain pun di universitas kita seperti itu. Jadi harus ikut UAS dan UTS, nggak boleh absen. Kalau absen pasti sudah saya pastikan tidak akan lulus. Gitu. Baik ya, ini kesepakatan awal kita dalam perkuliahan ini. Saya anggap kita semua di sini sepakat. Jadi seandainya nanti ke depannya ketika saya penginputan nilai begitu ya, tiba-tiba ada di antara kalian yang komplain dan lain sebagainya, silahkan, tidak masalah, kita terbuka di sini. Kalian teman-teman semua mau komplain terhadap nilai yang saya berikan nantinya, silahkan, tapi dengan syarat menunjukkan bukti-bukti yang konkret, menunjukkan bukti-bukti yang nyata bahwasanya terjadi kekeliruan terhadap saya. Gitu. Jangan misalkan, Pak, kenapa nilai saya dikasih D, kenapa nilai saya dikasih C? Padahal dia absen dia itu bisa dikatakan hanya 2 kali atau 3 kali hadir begitu. Bagaimana mungkin saya bisa kasihkan nilai bagus, sedangkan kawan-kawan yang setiap hari hadir saja saya kasih A, sedangkan dia yang hanya 2 kali kuliah, masa saya kasih dia A juga sama dengan yang hadir setiap hari gitu. Kan pasti kan nggak adil kalau begitu. Nah, itu dia. Saya masih berikan batasan toleransi untuk teman-teman semua kalau misalkan tidak dapat hadir dalam perkuliahan saya, tetapi harus konfirmasi begitu. Saya masih berikan toleransi kalau 3 pertemuan tidak hadir, kemudian kalian konfirmasi sama saya masih toleransi kalau begitu. Mungkin kita juga sebagai masyarakat gitu kan, ada kegiatan-kegiatan tertentu yang memang nggak bisa kita elakkan gitu. Untuk sementara itu yang saya sampaikan. Ada kira-kira yang kurang jelas atau yang perlu kita diskusikan, silakan sebelum kita masuk ke pokok perkuliahan kita. Izin Pak. Iya. Iya Pak,
Perkenalkan nama saya Elisa, NPM 1816000